Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube sekalian. Pada video kali ini, kita akan masuk pada sebuah seri yang menarik, yaitu seri bongkar aplikasi. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah aplikasi yang akan kita bongkar untuk menjadi bahan praktek ya, teman-teman. Pertama-tama kita akan review dulu untuk aplikasinya ini. Yang akan kita bongkar adalah aplikasi kwitansi ini ya, teman-teman ya. Sini kita akan open sesuai HP saja ya, tampilan HP. Kita buat 100% ya. Baik, hasil akhirnya teman-teman, kita ingin menampilkan seperti ini nanti. Di sini juga pencatatan kwitansinya. Jika kita scan barcode-nya, akan otomatis mencari pada aplikasi kita apakah data dari kwitansi ini benar merupakan milik kita atau bukan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Ini 3.500.000. Jumlah terbilangnya juga sudah ada. Ya, seperti ini teman-teman ya. Kita coba untuk meng-create baru ya. Kita coba tambahkan sebuah. Ini untuk pihak pertama adalah pihak yang menerima pekerjaan atau kita ya, yang akan dibayar. Pihak kedua adalah customer. Pihak pertama, saya akan menuliskan nama saya seperti ini. Ya, kemudian pihak kedua adalah customer yang budiman. Ya, gini. Kemudian paragrafnya tidak usah diotak-atik, dia akan otomatis ya teman-teman. Nominalnya coba kita buat 6 juta ya 500.000 seperti itu. Keperluannya di sini kita bisa isi penjualan terlengkap gitu ya. Catatannya uang sudah diterima dari customer. Oke, seperti itu. Invoice kita biarkan saja karena tidak dipakai, kemudian kita save. Nah, kita tunggu sampai selesai ya. Setelah sinkron, kita bisa membuka lagi. Nah, sudah ya teman-teman ya. Coba kita buka. Seperti ini hasilnya, teman-teman. 6.500.000. Jumlah terbilangnya sudah akan otomatis ya. 6.500.000 rupiah. Sesuai ya, teman-teman ya. Kemudian untuk keperluan, di sini pembayaran aplikasi penjualan terlengkap. Sesuai juga, uang sudah diterima dari customer. Sentani 28 bulan 8 tahun 2024 atas nama penerimanya adalah Fikra, seperti itu. Oke, sampai sini cukup simpel kwitansinya. Jadi teman-teman bisa menghemat banyak waktu untuk membuat sebuah kwitansi yang sederhana sekali. Sekarang kita akan coba bongkar teman-teman ya. Kita akan coba bongkar aplikasinya seperti apa. Di sini yang pertama kita akan masuk ke data. Kalau data di sini ada dua, tapi teman-teman jangan bingung karena yang kita pakai hanya yang app sheet kwitansi. Yang kwitansi kita indahkan dulu, kita biarkan saja dulu. Karena aplikasi kwitansi ini kita akan mengembangkan dia nanti ya teman-teman ya.
Kita akan membuat lebih banyak kwitansi-kwitansi yang lain. Dan sementara kwitansi yang kita buat adalah seperti ini. Oke, baik. Kita langsung ya. Pertama-tama teman-teman bisa melihat di tabel kwitansi yang kita gunakan adalah yang ini. Silakan teman-teman catat ya. Yang kita butuhkan adalah pertama adalah order ID, tanggal, nama pihak satu, nama pihak kedua, paraf. Di sini saya sarankan mengikuti kolom-kolom yang sama. Tapi kalau teman-teman ingin membuat nama berbeda pada header kolomnya, ya silakan juga ya, sesuai kebutuhan. Kemudian ada nominal, terbilang, keperluan, catatan, invoice, file. Nah, yang kita akan buat adalah invoice-nya kita akan hilangkan, teman-teman. Kita hanya menggunakan file saja, sudah cukup. Tapi nggak apa ya, karena ini sudah terlanjur kita buat sebelumnya, kita biarkan saja. Tapi secara aplikasi kita tidak akan menggunakan dan kita tidak akan membuat tutorialnya. Nah, di sini ada yang penting, teman-teman. Pada terbilang, ini kita menggunakan rumus seperti ini, teman-teman. Substitute proper terbilang jumlah nominalnya berupa angka. Kemudian di sini ada merubah isi konten dari spasi 2 kali menjadi spasi sekali. Kemudian digabungkan dengan rupiah. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membedah. Sebenarnya terbilang ini bukan merupakan rumus default dari Excel ataupun Google Spreadsheet. Namun, terbilang ini adalah rumus yang kita tambahkan sendiri dari Google App Script ya, teman-teman. Tapi teman-teman jangan bingung. Saya akan bukakan di sini, teman-teman ya. Di ekstensi, pilih yang App Script. Nah, di sini sangat panjang ya, teman-teman. Saya tidak akan jelaskan panjang lebarnya. Silakan teman-teman catat, atau kalau memang butuh, silakan tulis di kolom komentar dengan tujuan bertanya untuk meminta rumus dari rumus terbilang. Nanti saya akan share di kolom komentar juga kalau teman-teman ada yang bertanya. Mungkin begitu teman-teman ya. Jika ingin ditulis, silakan. Jika ingin cara cepat, silakan tulis di kolom komentar. Ingin rumus terbilangnya, nanti akan saya bagikan. Seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita ke kwitansinya, ke App Sheet kita. Kita akan bedah di sini. Sebenarnya sangat sederhana saja ya teman-teman ya, sangat-sangat sederhana. Teman-teman bisa perhatikan di sini tanggal, rumus yang kita gunakan adalah today, menandakan hari ini. Pihak pertama tidak ada rumus sama sekali ya. Yang paraf, ini kita buat rumus seperti ini. Nah, yang akan dijadikan foreign key untuk data scan-nya atau data barcode-nya adalah order ID. Sehingga tadi di awal kita sudah menjelaskan bahwa saat kita men-scan, ya kita men-scan kwitansi kita akan bisa menemukan bahwa itu adalah merupakan data kita atau data yang kita buat pada aplikasi kita atau bukan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk cross-check-nya lebih mudah. Kita bisa tahu juga bahwa itu kwitansinya benar dan nilainya sesuai atau tidak dengan yang pernah kita input pada aplikasi kita. Nah, siapa tahu ke depannya akan ada yang
merubah-rubah isi datanya, isi kontennya, sehingga kita bisa meng-cross check dengan tadi dengan cara men-scan saja. Cukup di-scan sudah ketahuan bahwa betul apa tidak ini, bahwa dia melakukan kecurangan atau tidak. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini ada nominal, terbilang, keperluan, catatan. Oke. Catatan ini sebenarnya saya ingin menambahkan ya rumus. Coba deh kita tambahkan rumus saja teman-teman ya. Di sini akan kita buat tambahan seperti ini. Uang telah diterima oleh ini spasi, kemudian kita kasih dan seperti ini, dan nama pihak kedua. Nah, pengen saya ini nanti akan otomatis nih seperti ini ya. Kalau kita buat seperti ini pas kita saat kita menambahkan teman-teman ya, saat menambahkan, oke, pihak pertama sama, pihak kedua adalah Petrus gini ya, Petrus. Oke. Nanti di sini uang telah diterima oleh Petrus. Jadi kita tidak perlu menuliskan secara manual. Oke. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Nah, untuk keperluan ini pun kita bisa nih tambahkan seperti ini. Tapi ini sesuai kebutuhan teman-teman ya. Pembayaran pembuatan aplikasi app sheet untuk kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan kita save seperti ini. Sehingga nanti kita tinggal menambahkan kebutuhan apa nih? Aplikasi penjualan kah atau apakah? Ya, di sini bisa disesuaikan. Atau mau dibuat seperti yang sebelumnya saja. Saya tidak ingin membuat value awal. Saya ingin langsung aja, saya ingin tulis sendiri. Boleh, silakan. Setelah itu, yang kita perlu perhatikan adalah di terbilang. Ya teman-teman ya. Terbilang ini kita coba klik. Kemudian kita lihat autocomplete-nya. Di sini ada substitute, proper, terbilang, RC-1 atau -1. Kemudian ada spasi 2 kali menjadi spasi sekali, kemudian ada rupiah. Ini teman-teman nggak usah bingung, ini dapatnya dari mana? Saat teman-teman meng-create awal seperti ini ya, awal rumus di app script-nya, app sheet-nya seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan datanya ke sini, ya seperti kita menambahkan new table ya, kita menambahkan new table akan secara otomatis app sheet mendeskripsikan bahwa kolom tersebut, kolom terbilang ini dia memiliki formula dari database-nya, dari tabel spreadsheet-nya menggunakan rumus yang seperti ini nih, substitute, proper, terbilang, RC1 ya, dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah di file. Ini file, teman-teman perhatikan. Jangan bingung. Kita ke sini. Oke. Teman-teman bisa perhatikan untuk pembuatan PDF, default app foldernya kita copy. Kita copy seperti ini. Kita masuk ke sini. Lihat di concrete. Kita buat jarak ya. App sheet data kwitansi 2980.311. Oke. Ini yang akan kita copy ke sini. Oke. Lihat ya teman-teman ya. Sudah kita kopikan. Sama ya. Terus files dan file underscore ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari secara default app sheet akan menggenerate sebuah folder yang namanya files.
mengenerate nama folder yang namanya files. Kemudian untuk file underscore ini merupakan sebuah rumus untuk mengenerate nama filenya menjadi file underscore nama order ID-nya. Ya, nama order ID-nya. Order ID yang mana? Order ID adalah foreign key yang di awal. Yang akan kita buat sebagai scan juga. This row, ya this row untuk menunjukkan bahwa pada row ini, pada tampilan yang saat ini kita gunakan, itu this row titik order ID. Ya, itu standar ya teman-teman ya. This row order ID adalah menunjukkan bahwa saya ingin mengambil order ID yang ada pada row yang sama saat kita buka tampilannya pada form, pada details, pada ya seperti itu ya teman-teman ya. Setelah itu kita bisa ke automation. Kita ke automation, kita klik yang new bot ini ya. Kita buka. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk jumlah angka kita buat rumus seperti ini. Substitute atau substitute, kemudian teks nominal. Dapatnya dari mana? Nominal kita ambil dari kolom yang ini ya teman-teman ya. Kolom nominal ini. Nah, yang tadi kita isi nilai terbilang, kita isi angkanya, kita isi berupa angka. Kemudian ada RP, kita hapus. Nah, di sini kenapa kita hapus? Karena saya tidak butuh menampilkan RP di situ. Tapi kalau teman-teman butuh, substitute-nya ini dihilangkan saja. Seperti ini. Seperti ini, beres. Kemudian teks nominal. Ya, seperti itu teman ya. Kita coba saja dulu seperti ini. Kemudian ada jumlah terbilang, kita ambil dari kolom terbilang. Keperluan kita ambil dari kolom keperluan. Catatan kita ambil dari kolom catatan. Di sini sentaninya itu merupakan rumus baku sehingga tidak bisa dirubah. Tapi kalau teman-teman ingin bisa merubah, tambahkan saja satu kolom yang di situ menyatakan bahwa lokasinya di mana. Nah, karena di sini saya lokasinya sentani, saya buat defaultnya adalah sentani teman-teman ya. Ini paraf, ini nama pihak satu. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba save ya teman-teman ya. Kita coba save. Kita langsung buat aja. Kita langsung generate file saja. Oke, begini. Kemudian nominalnya adalah 4.500.000. Ya, seperti itu. Sudah selesai beres, kita save. Kita coba buka filenya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan ya. Kalau menggunakan RP, hasilnya seperti ini. Oke. Kalau tidak menggunakan RP, hasilnya seperti ini. Katakanlah teman-teman, saya ingin menggunakan RP, tapi saya pinginnya RP-nya ini ada spasi dulu. Dan saya pinginnya komanya ini berubah jadi titik. Tinggal teman-teman buat seperti ini aja ya. Kita buat seperti ini. Ini kita hapus. Kita buat substitute seperti itu ya. Ini koma RP ya gini. Koma R maaf RP spasi ya, spasi petik 2 lagi. Oke, sabar, kita harus buatnya. Oke. Petik 2-nya pakai yang ini teman-teman ya.
Jangan sampai keliru. Di sini kalau kita perhatikan beda ya, ada perbedaannya. Maaf. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada perbedaan. Kalau seperti ini nanti bisa error. Kita hapus, kita pakai petik 2 yang seperti ini. Kemudian kita tutup. Kemudian sekarang kita cut lagi, Ctrl X, substitute ya. Kita buat seperti ini, kita kasih koma, kita kasih koma di sini, koma lagi, sini titik, sini, oke. Ini saya ingin merubah nama RP menjadi RP spasi, saya ingin merubah koma menjadi titik. Oke. Kita biarkan saja. Kita tambahkan lagi satu baru. Ini namanya adalah Fikra. Di sini Ciko tamu. Kita save. Ya, kita rubah dulu. 5 juta rupiah ya. Kita coba sinkron biar sedikit lebih cepat. Kemudian kita buka teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan ya. Di sini RP spasi dulu 5 jutanya pakai titik bukan pakai koma. Oke, saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Tutorial untuk pembuatan aplikasi kwitansi untuk memudahkan Bapak Ibu yang memiliki usaha dalam bidang yang membutuhkan kwitansi sehingga tidak perlu menuliskan secara manual ataupun pencatatannya lebih mudah. Demikian, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada request bongkar aplikasi apa lagi nih, nanti kita coba bongkar. Terima kasih, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga yang paling penting share konten-konten yang bermanfaat ini kepada teman-teman yang lain. Terima kasih sebelumnya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.